juga kadang bingung. Betul. Kira-kira pemilu itu seperti apa? Bahkan ada yang cara mencoblos saja tidak tahu. Mencoblos, memilih saja tidak tahu. Jadi mereka kebanyakan bertanya dan kita menjelaskan. Selamat siang kawan-kawan. Ini hari kita dapat satu kesempatan lagi yang bagus untuk bertemu dengan salah satu putra daerah enak. Satu anak soe yang hebat menurut beta, makanya beta undang jadi bintang tamu. Dan seperti apa biasa beta bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saudara salah dan beta mempersilahkan kakak untuk perkenalkan diri kepada kawan-kawan yang mungkin belum kenal. Silakan. Baik, beta pun nama Ayub Victor Kolo. Beta biasa dipanggil Victor dan lebih banyak kawan-kawan panggil beta Vico. Singkat ya. Baik. Dan itu perkenalan singkat dari Bab Tua. Bab Tua dia seperti apa, kerja di mana, dan dia pun kerja seperti apa. Beta yakin kawan-kawan pengen tahu, dan mungkin ada juga termasuk beta yang pengen kerja di tempat. Dia mencerita ke mana, kita langsung. Beta langsung kakak minta maaf. Kakak beta langsung saya begini. Sekarang kakak bekerja di kantor. Besok sebut nama, habis baru kakak yang sebut. Dia pun awal mulanya sampai kakak harus kerja di sini seperti apa? Oke, baik. Jadi kawan-kawan, sekarang kita kerja di KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Perlu kita jelaskan dulu, soalnya KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan kebanyakan orang bilang KPUD. KPUD ya betul. Komisi Pemilihan Umum Daerah. Tetapi berdasarkan Undang-Undang 7 itu dia bukan KPUD lagi, dia itu KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi baik, jadi beta mau cerita menyangkut dengan pekerjaan. Awal mula beta ada di KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan itu karena beta punya pengalaman di PPK. Beta berangkat dari panitia pemilihan kecamatan di tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu beta sebagai anggota PPK. Nah, PPK ini dia semacam pekerjaan ad hoc saja, dan dia hanya bekerja di tingkat kecamatan. Itu hanya pada proses pemilu saja. Proses pemilu kan? Setelah itu langsung bukan diberhentikan juga, tapi dengan sendirinya. Di nonaktifkan sementara. Nonaktifkan. Sampai ada pemilu berikut. Iya. Jadi terus yang berikut saya terpilih di tahun 2012. Terus tahun 2018 ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Serentak itu kan? Iya, saya ikut seleksi lagi. Terus beta terpilih. Dan terpilih waktu itu kami 5 orang dan dipercayakan untuk jadi ketua PPK Kecamatan Batu Putih. Kecamatan Batu Putih kan? Oke. Jadi dari 2012 selesai, lanjut 2018 pemilihan ulang terpilih lagi. Dan itu seleksi, bukan berarti diberhentikan sementara. Seleksi ulang kan? Seleksi ulang, terus saya terpilih dari ketua PPK Kecamatan Batu Putih. Dan pas kita sementara kerja, kita menyelesaikan pemilihan bupati, pemilihan gubernur tahun 2018. Pas tahun 2019 ada pembukaan tes anggota KPU atau biasa disebut dengan komisioner. Nah, waktu itu terus beta ikut ini awalnya beta mau iseng-iseng saja. Karena kepingin mau tahu kira-kira orang tes anggota KPU seperti apa. Karena anggota KPU itu hanya dibutuhkan 5 orang. Nah, yang tes ini sampai puluhan orang. Terus beta, jadi beta ikut ini hanya untuk cari pengalaman saja. Orang cerita kalau mau jadi anggota KPU tesnya seperti apa, dikerumitan seperti apa. Beta sudah tahu. Nah, sudah, singkat cerita beta ikut awalnya kita tes seleksi administrasi. Puji Tuhan beta lolos. Terus yang berikut lagi tes CAT juga beta lolos, sampai dengan terakhir fit and proper test beta lulus. Nah, di tahapan tes kesehatan dengan tes wawancara kita sisa 10 orang saja. Butuh 5. Nah, di situ kita mulai berambisi sudah. Beta harus masuk. Jadi beta berusaha, beta harus masuk sudah. Kan kalau sudah lolos juga otomatis sudah cadangan dan pasti satu saat beta bisa duduk sebagai anggota KPU.
Tapi setelah diumumkan, puji Tuhan beta lolos. Dan juga besar. Oh, Beta itu. nomor urut ke-4. 4 dari 5. Dari 5. Itu memang luar biasa ya. Dari PPK sampai komisioner. Sampai komisioner. Komisioner itu apa? Itu tajri. Iya. Itu jabatan tertinggi dari KPU di TTS di tiap kabupaten atau apa? Oh, untuk penyelenggaraan pemilu kan kita tahu bahwa KPU itu dia secara berhierarki. Dia mulai dari KPU RI, KPU provinsi dan juga KPU kabupaten. Nah, di KPU itu dipilih 5 orang komisioner. 5 orang komisioner itu adalah pimpinan di dalam lembaga. Dan dari 5 orang itu bisa juga menjadi ketua. Tapi ketua itu dia hanya bertanggung jawab atas nama lembaga saja. Tetapi pimpinan itu ada di dalam 5 orang. Pimpinan 5 orang pimpinan semua. Tapi satu bertanggung jawab untuk sebagai ketua dalam satu instansi. Lembaga. Siap. Mengerti kakak? Diterima. Lanjut kakak. Sekarang kakak kan komisioner di KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ada 5 komisioner. Minta maaf. Pasti ada 5 tugas, 5 tanggung jawab. Kakak sendiri berada di level yang mana? Maksudnya dalam komisioner di bidang apa begitu? Oke. Jadi kami di KPU itu di 5 komisioner, 5 anggota itu kita dibagi dalam istilah divisi. Divisi. Nah, divisi kebetulan saya dipercaya sebagai divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia di KPU TTS. Selain itu 4 bidang lainnya bidang apa sekarang? Yang divisi lainnya, pertama ketua itu dia membidangi divisi keuangan umum dan logistik. Logistik pemilu kan? Iya. Terus ada divisi perencanaan informasi dan data. Terus ada divisi hukum dan pengawasan dan juga ada divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Semakin tahu beta, semakin tahu karena sebenarnya jujur kak, beta berkeinginan untuk bekerja di sini, tapi saya tahu sebelumnya di sini ada apa saja. Dan ini hari itu sedikit taruh kakak. Jadi untuk mau jadi anggota KPU semua orang bisa berkesempatan untuk ada di dalam lembaga ini. Nah, untuk mau jadi anggota KPU atau komisioner seperti saya, itu minimal dia umur harus 30 tahun, di atas 30 tahun. Dan persyaratan di Undang-Undang 7 itu 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas baru bisa. Terus mengikuti proses seleksi yang tadi saya sampaikan itu ya. Siap. Itu seleksinya langsung dari pusat atau seleksi itu dari KPU provinsi. Mereka membentuk satu tim sel dan itu oleh orang-orang independen yang bisa ada di situ untuk seleksi. Dan terakhir untuk fit and proper test penentuan itu oleh KPU RI. RI ya? Berarti RI ya. Lanjut kakak. Minta maaf, beta sedikit dulu. Tadi kakak di bidang apa? Hubungan itu? Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Berarti kakak menyangkut dengan PPK itu kakak berurusan semua. PPK memang itu divisi saya, tetapi kalau dalam perekrutan itu kita istilahnya kolegial. Semua berperan dalam situ, semua divisi ya. Divisi. Lanjut kakak dengan apa tadi promosi itu kakak promosi apa nih tadi lupa itu kakak pun divisi apa nih? Divisi sosdikri, sosialisasi promosi, sosialisasi ya. Masuk di promosi. Itu kakak sosialisasi di semua sekolah atau? Jadi kita di dalam sosialisasi ini awalnya kita sosialisasi turun ke sekolah-sekolah. Kan target kita ada beberapa segmentasi di masyarakat. Biasanya kalau pemilih pemula ya kita datang ke sekolah-sekolah. Pemula ya betul. Terus kalau masyarakat marginal yaitu kita ke kelompok-kelompok tani. Terus ke masyarakat di pinggiran di pedesaan. Siap kakak. Gitu. Kita lanjut lagi kakak. Sedikit flashback ke belakang. Ya. Ketika kakak berada di posisi sekarang di komisioner, anggota komisioner di Kabupaten TTS, KPU di Kabupaten TTS. Ke belakang kakak. Sebelumnya pernah terpikirkan soal kakak akan berada di posisi. Sebenarnya kakak pencita-cita apa? Baik, jadi pertama beta pencita-cita ini sebenarnya mau jadi pegawai negeri sipil. Karena kalau kita orang Timur atau orang di Indonesia kalau mau dibilang sukses itu harus jadi PNS. Betul. Jadi dulu saya kuliah, beta kuliah di Undana,
beta pun keinginan itu mau jadi PNS. Tetapi karena tes Sampai tes umur sudah lewat. beberapa kali, tidak sempat lolos. Terus karena memang kita prinsipnya cari pekerjaan, pas dibuka ini tes anggota KPU ya coba-coba ikut. Dan iseng-iseng berhasil ya. Ya keren. Puji Tuhan lolos, ada di posisi. Iya. Dan setelah berada di posisi kakak, Iya. ini ngomong kaitan dengan kakak pengkerja dengan sedikit yang berkaitan dengan KPU. Iya. Setelah berada di posisi kakak, apakah kakak sudah memiliki keinginan untuk menjadi anggota DPRD atau DPRD 1? Jadi untuk mau jadi anggota DPRD terasa itu sulit juga karena salah satu kita harus punya konstituen, dalam hal ini masyarakat. Nah tapi sekarang kita menikmati di sini. Untuk sebentar masih menikmati sih deh. Ya, jadi kan kita untuk anggota KPU ini bisa sampai 2 periode. 2 periode di kabupaten, setelah itu bisa naik ke provinsi bisa, atau mau ke Bawaslu juga bisa. Dan saat ini beta terlalu menikmati sebagai penyelenggara pemilu. Kakak, Iya. dia fungsi waktu ke mana? Kira-kira pas sampai tahapan proses pemilu. Jadi untuk Ini sampai kepala sakit kesel. kesibukan ini memang sangat luar biasa di KPU. Kalau belum tahapan pemilu itu kita enak, Agak santai sedikit. agak santai. Tetapi setelah penyelenggaraan pemilu, mulai dengan tahapan pemilu, maka kita kerja itu 24 jam. 24 jam. Jadi KPU itu istilah integritas 24 jam. 24 jam kan? Jadi kita harus 24 jam bekerja. Bahkan kadang kita tidak sempat pulang ke rumah juga. Tidur Sampai sempat tidur di ke rumah, kantor. ya tidur di kantor. Itu integritas tanpa batas. 24 jam. 24 jam lah. Itu zona istirahat. Jadi kawan-kawan, sedikit dari informasi yang tadi kakak Viko omong bahwa kita di timur, ini semua pasti orang tua sampai semua untuk depan berhasil. Iya. Tapi kebanyakan kita masih berpikir bahwa pakai pakaian seragam, pakaian keki itu lebih bagus. Dan Pak Victor ini hari sedikit membuktikan, semua orang pasti sudah membuktikan, tapi sedikit cerita dari Om Viko bahwa Sonde harus dari PNS karena prinsipnya cari kerja. Jadi pas kebetulan berkat Tuhan kasih di sini, Di sini ya. Sonde harus berpakaian keki untuk jadi orang sukses. Iya, menikmati sih. Kakak, itu flashback ya. Iya. Tadi kami sudah tanya cita-cita kakak menjadi PNS, tapi prinsipnya cari kerja, jadi Tuhan tempatkan di sini. Di sini. Ya. Beralih ke negara. Lanjut ke sini dulu. Setelah kakak berada di posisi sebagai anggota komisioner Kabupaten TTS, anggota komisioner KPU Kabupaten TTS, suka duka yang kakak alami selama menjabat sebagai, ini kakak sudah berapa tahun? Dari 2019 kok? Beta dari Februari 2019. 2019. Ya, dari 2019 sampai dengan hari ini, suka duka apa yang kakak alami? Dia suka duluan. Dia pun suka, ya kita ada pada posisi ini pasti karena kita di dalam posisi ini kita yang menetapkan misalnya bupati kan memang harus melalui KPU, legislatif mulai dari DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI kan melalui ini KPU kabupaten dulu baru bisa. Dan itu saya sangat menikmati di situ. Bang ya? Ya, Bisa ikut menentukan, oh ini orang jadi bupati, ini Bisa. orang jadi anggota DPR. Itu senang, kebanggaan. kebanggaan. Suka. Terus dia pun duka akhir-akhir baru terjadi beberapa bulan lalu. Kami kan kebetulan kita dalam proses pemutahiran data pemilih. Nah di dalam data pemilih itu kan banyak orang kebanyakan bilang KPU itu hanya kerja 5 tahun 1 kali. Padahal soalnya kita kerja itu selama 5 tahun itu Tiap hari. Iya. Karena kita harus memutakhirkan ini daftar pemilih. Nah kita dalam posisi daftar pemilih berkelanjutan. Nah di DPP ini kita menambah pemilih baru, terus pemilih yang sudah meninggal kita harus Keluarkan, betul. Nah, kita harus keluarkan dari daftar pemilih. Terus kami turun ke desa-desa, jalan jauh sekali. Nah pada masa pandemi ini kan anggaran di lembaga-lembaga dipangkas habis-habisan. Nah di situ kami turun dengan kemampuan kami, dengan sumber daya kami. Keterbatasan. Kami turun ke desa-desa, kita sudah keliling 278 desa kelurahan di TTS ini untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam hal yang tadi saya sampaikan itu. Pemilu. Nah, kita Sosialisasi. sosialisasi untuk ini pemutahiran data pemilih. Terus kita turun sampai ke desa-desa, kita jalan dengan motor sendiri, kita naik motor sendiri,
terus bensin juga kita isi Taruh sendiri, sendiri. terus makan juga kita Taruh taruh sendiri. di rumah. Tapi kita menikmati karena memang tujuan kita bekerja itu firman Tuhan itu bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi kita anggap saja bahwa kita bekerja Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Kita tidak perlu manusia harus melihat kita pun kerja Baik. seperti apa. Kebanyakan orang kerja itu motivasinya untuk dapat uang, Siap. tetapi hanya ada sedikit orang saja yang bekerja dengan hati. Dan itu kami coba untuk praktekkan di posisi kami seperti ini. Dukanya karena keliling kampung dengan motor lebar. Pas pandemi begini kan semua terbatas. Terus belum lagi kalau hujan, apalagi sekarang cuaca di sore, sekarang mendung, kadang panas, kadang hujan jadi. Iya. Tapi bersyukur kakak bisa lewati itu semua dan bekerja jelas seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Lanjut ke depan kakak. Berarti sedikit tanya tentang kaum milenial. Iya. Melihat kaum milenial dengan hubungannya dengan pilkada, kan? Iya. Menurut kakak sejauh ini kaum milenial ini kemana dengan pemilu pilkada? Jadi kaum milenial ini sebenarnya sangat penting karena ada satu istilah yang bilang tulang punggung bangsa itu ada di pemuda dan pemudi. Jadi kaum milenial ini harus berperan aktif. Berperan dalam hal ini bukan hanya jadi penonton saja, tetapi kita harus jadi aktor di situ. Bisa jadi penyelenggara pemilu seperti beta sekarang, bisa juga jadi pemimpin, mencalonkan diri. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan bisa mencalonkan diri jadi bupati, wakil bupati, gubernur, Betul. sampai presiden juga bisa. Ya, semua orang punya hak. Nah, begitu juga dengan anggota legislatif juga bisa. Siap. Jadi harus punya berperan di situ. Itu kakak pendapat. Beta kasih kembali sedikit setelah ini kaum milenial. Iya. Kakak kan sosialisasi di desa-desa. Desa-desa, ya. Beta mau tanya keterkaitan dengan yang waktu kakak ada di desa. Kakak, waktu kakak turun sosialisasi untuk minta maaf, beta singgung ke pemilih pemula. Begitu mulai ya. Itu ada persoalan yang dong keberatan menjadi anggota pemilih atau ada dong kesusahan ketika dong harus mendaftar sebagai anggota pemilih, ada persoalan kan? Jadi untuk selama kita turun kebanyakan kita sosialisasi di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah ya murid-murid itu pada dasarnya dong belum tahu soal apa itu pemilu, terus bagaimana dong berperan di situ. Padahal peran mereka itu sangat vital dalam menentukan pemimpin. Nah, di situ kita jelaskan, mereka juga kadang bingung. Kira-kira pemilu itu seperti apa? Bahkan ada yang cara mencoba saja tidak tahu. Mencoblos, memilih saja tidak tahu. Jadi mereka kebanyakan bertanya dan kita menjelaskan sebenarnya. Itu ya kan? Iya. Memang ada kendala juga, tapi kan dengan keterbatasan kakak mencoba untuk menjawab. Siap. Lanjut ke yang berikut kakak. Bertanya ini berkaitan dengan kakak pekerjaan yang sekarang. Minta maaf ini kalau salah, sudah dijawab sudah apa. Untuk pilkades kemarin dari KPU ikut campur tangan Pilkades TTS kan sekarang sementara tertunda di tanggal 25. Jadi untuk aturan di undang-undang kita KPU tidak sudah masuk ke situ. sampai masuk Itu Pilkades. langsung dari Pemda. Ya, Pemda menengan. Itu pikir kalau kakak menengan itu beta akan tanya itu. Soal menengan itu sudah kita kembali ke KPUD Kabupaten TTS. Iya. Ada Bapak Aid Victor Kol. Lanjut kakak. Tadi kan sudah sampai di pemilih pemula. Iya. Dengan marginal sekarang ke marginal. Iya. Kalau marginal kakak, yang kita lihat sekarang kan orang di kampung ini kan cuma yang pintar. Karena Iya. adanya HP dan bisa Iya. searching informasi di Google Iya. dan bisa banyak tahu. Ketika di kakak sosialisasi di kaum marginal, kelompok tani dan kelompok-kelompok Iya. di desa kan, ada persoalan pertanyaan yang seperti menjebak kakak kembali. Sampai dengan saat ini kan belum pernah. Karena kita tahu kaum marginal itu ya mau dibilang mereka sedikit terbatas soal akses informasi, terus pengetahuan soal itu, makanya mereka dikategorikan sebagai kaum marginal. Coba bilang itu karena kan banyak orang-orang, minta maaf, bukan ketemu menurunkan derajat, tapi banyak di kampung itu yang karena apa ini kan harus pintar, jadi harus tahu apa segala macam tanpa menyaring apakah itu betul atau salah, karena informasi yang salah, hoax atau apa dan sebagainya kan kita tidak tahu kan. Tapi bersyukur
bahwa kakak temu itu semua baik-baik saja Baik-baik dan saja. bisa menerima enak. Ya. Lanjut kakak. Beta bisa sedikit tahu tentang kakak berharapan ke depan, kira-kira seperti apa ketika kakak berada di posisi dan pemilu ke depan akan seperti apa? Baik, jadi kebetulan kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Oh, sudah mulai? Semula, karena menurut aturan undang-undang dia 20 bulan sebelum hari H pemilu. Nah, hari H pemilu itu sudah ditetapkan pemerintah dengan DPR RI bahwa akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Wah, pas Valentine. Nah, kalau ya pas Valentine. Jadi kalau mau hitung mundur berarti Juni, tanggal 14 Juni 2002 itu sudah mulai di tahapan pemilu. Jadi satu harapan kami ya sukseskan di pemilu 2024. Jadi kita selalu berdoa, kita berusaha untuk bekerja secara maksimal untuk menyukseskan pemilu 2024. Ya. Siap kakak. Itu secara Ya. secara pribadi dari seorang Om Viko, harapan ke depan untuk dari kakak pribadi ke depan kakak mau seperti apa? Karena kita lebih tadi kakak, kan kakak sendiri yang bilang dan mungkin semua orang akan bilang begitu. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Dari yang paling rendah seperti kakak posisi sekarang, minta maaf Iya, di KPUD, kabupaten bisa naik ke provinsi, bisa naik sampai RI. betul. Kakak berharap ke depan lewat kakak mengkarir ini seperti apa? Baik. Ini kayaknya waktu agak Ini ngiri sedap ini. memang agak sulit-sulit, sukar-sukar sih. Sukar gampang. Jadi beta pengharapan di harapan pribadi ya untuk berada di KPU karena kami pun masa jabatan itu dia sampai 3 Februari 2024. Wow. Berarti kami tidak sempat menyelenggarakan pemilu 2024. Kami sudah artinya sudah nonaktif. Nah, beta pengharapan ini beta mesti ada lagi di lembaga. Beta lagi bergumul untuk bagaimana berada di lembaga dan beta hanya berdoa supaya beta jadi penyelenggara pemilu 2024. Begitu. Dan beta mau 5 tahun lagi beta di sini. Artinya 10 tahun, 2 periode berada. Makanya periode ketiga sudah di provinsi. Ya, Kalau Tuhan berkenan. ya kalau Tuhan berkenan. Begitu. Yang terakhir kan, Iya. kita kasih beta satu motivasi Iya. bagi kami anak-anak muda, kita anak-anak muda, supaya ketika kita mau berkembang kita jangan takut. Baik. Jadi salah satu motivasi beta ini di beta skripsi beta ada tulis satu moto dan beta ingat sampai sekarang. Sampai ini hari beta masih ingat itu think big, start small, act now. Berpikir besar, think big itu berpikir besar. Nah, kita anak muda itu harus punya ambisi. Kita harus punya mimpi yang besar. Orang bilang kalau tidak bermimpi itu percuma saja hidup sebagai manusia. Jadi kita harus berpikir besar. Dan yang berikut itu start small. Artinya mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil dulu. Terus kalau kita mau kayak misalnya mau bangun bisnis, berarti kita harus berpikir untuk bagaimana mendapatkan modal untuk bisa kita kembangkan. Dan setelah itu yang terakhir act now. Artinya harus bertindak sekarang dan harus mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok, lusa atau tahun depan lagi. Harus mulai dari sekarang. Jadi beta harapkan kepada anak-anak muda yang paling penting ini takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan pasti meluruskan kita punya jalan. Beta justru sampai sang-sang harus ada di sini. Tetapi karena mulai dari kecil, beta diajarkan oleh orang tua untuk bagaimana takut Tuhan, hidup takut Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi kalau bilang kalau beta ada di sini karena beta punya kemampuan, sama saja. Mungkin beta punya kemampuan juga sama dengan Om Randi. Kita sama kemampuan berpikir. Ada orang hebat yang lebih hebat dari beta lain di luar sana. Betul. Tetapi beta harus ada di sini. Itu karena pilihan Tuhan Tuhan memilih beta untuk ada. Enak. Jadi lu harus takut akan Tuhan dan lu harus berani bermimpi. Setelah lu bermimpi, lu harus berani bertindak dan lu sampai boleh diam di tempat. Itu saja untuk ini hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Salam. Terima kasih. Oke. Sudah berdiri.